Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana melakukan komunikasi lisan dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Secara pengertian luas, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang sering kita gunakan, diantaranya simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku dan tindakan. Ada dua bentuk dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan secara tertulis atau lisan. Dalam dunia perkantoran atau bisnis, komunikasi verbal menempati posisi yang terbesar. Dalam komunikasi verbal, aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, vocabulary atau kosakata yang formal. Yang kedua, ketepatan. Yang ketiga, pronunciation atau pengucapan kata yang jelas. Yang keempat, intonasi suara. Yang kelima, jelas dan sopan. Yang keenam adalah waktu yang tepat. Yang ketujuh, bahasa tubuh atau gesture yang meyakinkan. Yang kedelapan, sesuai dengan prosedur atau SOP perusahaan. Yang kesembilan, mampu mengidentifikasi kebutuhan dan akan bantuan yang diperlukan oleh narasumber. Yang terakhir adalah memberikan service excellent. Komunikasi yang kedua adalah komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi, yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat, ekspresi wajah, gerakan tubuh, sandi, simbol, warna, dan intonasi suara. Kemampuan berbahasa Inggris sekarang ini sudah tidak menjadi suatu keterampilan, namun sudah menjadi kewajiban yang harus dikuasai seseorang untuk dapat bersaing di era global, di mana bahasa Inggris menjadi bahasa komunikasi dan bahasa pengantar seluruh dunia. Dalam video praktek ini, anak-anak harus memiliki kemampuan kerja yang mencakup 3 hal. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan, yang ketiga adalah sikap kerja. Ruang lingkup dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris tingkat operasional dasar terdiri dari yang pertama, memberikan salam, yang kedua, minta maaf, yang ketiga, memberikan bantuan, yang keempat, memberikan informasi melalui telepon. Materi-materi yang ada dalam video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, greeting. Yang kedua, giving information. Yang ketiga, asking for someone. Yang keempat, asking informally for personal information or impression. Yang keempat, giving opinion. Yang keenam adalah apologizing dan accepting. Baiklah, anak-anak sekalian, kita akan menyaksikan video pembelajaran berkomunikasi lisan dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar SMKIT Khairul Ummah Rejang Lebong, Bengkulu. Good morning. Good morning. Excuse me, I'm Zahra. I want to meet Mr. Angga. Yes, Miss Zahra. Do you have an appointment before? Yes, I have. Okay, Miss Zahra. Would you mind waiting for a moment? Okay, fine. Excuse me, Miss Rara. Mr. Angga have a guest right now. Her name is Miss Zahra. Can she meet our boss now? Mr. Angga still have something to do. He have meeting right now. Can she wait for 15 minutes? Yes, Miss Rara. I will tell her. Thank you.
Mr. Angga is willing to meet. Can you wait for 15 minutes? Yes, certainly. You can take a seat, please. Miss Nella will accompany you. Okay. Okay, Miss Yara, you can take a seat there. Okay. Miss Yara, can I get you something to drink? Thank you. That will be very nice. Can I have a cup of coffee, please? Yes, certainly. I will get a cup of coffee for you, miss. Okay. This is your coffee, miss. Thank you. By the way, while you are writing, is there anything I can help you? Oh, okay. I just arrived from Singapore and have not gotten a hotel yet. Do you know any hotel around here? Yes, of course. Why you like me to call them for my reservation for tonight? Oh, really? That's very kind of you. How long are you going to stay in Indonesia, Miss Yara? I will be here until tomorrow afternoon. Well, if there is anything I can do for you, just ask to me. Thank you. That's very kind of you. Mrs. Zahra, Mr. Angga is ready now. Please come to this way. Okay, right. Thank you. Come in. Please have a seat. Thank you. Mr. Angga, this is your guest from Singapore that want to make collaboration with our company. Okay, sounds good. May I see your proposal? This our proposal. I'm from Singapore Technology Company. I hope to get the chance to make collaboration technology in Indonesia, especially with your company. Our planning to launch the product with your company next month. I really appreciate with your explanation and proposal, but I can't decide it now. Give me 2 days because I have to make meeting with our investor to approve our collaboration. Okay, I understand. It doesn't matter. I will be waiting a good news from your company. Okay, thank you, Mrs. Zahra. Sorry, I have another meeting right now, so I can't stay along with you. Thank you very much. My secretary will accompany you. Thank you very much for your change, Mr. Angga. Okay, Mrs. Zahra, I will accompany you now. Please. Okay. Baiklah anak-anak sekalian, kita sudah melaksanakan praktik melakukan komunikasi lisan dalam bahasa Inggris di lembaga perkantoran. Di sana terdapat beberapa macam peran yang ditujukan oleh para karyawan, mulai dari resepsionis yang melayani tamunya dengan service excellent, berikut juga dengan asistennya, dan juga sekretaris tentunya adalah CEO yang terpenting. Dalam peran-perannya, mereka menunjukkan dengan maksimal dan percaya diri bagaimana bertutur kata dengan nyaman dan tegas dan tepat pada kosakatanya. Dalam dunia perkantoran, tidak hanya visual, tapi skill dalam melayani tamu, skill kita dalam meyakinkan tamu, itu sangat dibutuhkan. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Rara Putri Aprideswita,
Dari kelas 11 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran SMK IT Khairul Ummah. Saya sebagai sekretaris. Saya Zahra Kairani dari kelas 10 Desain Komunikasi Visual SMK IT Khairul Ummah. Saya sebagai rekan bisnis. Saya Zaren Anita Sari dari kelas 10 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran SMK IT Khairul Ummah. Saya sebagai resepsionis. Saya Nela Sapalika dari kelas 10 Desain Komunikasi Visual SMK IT Khairul Ummah. Saya sebagai asisten resepsionis. Saya Anggara dari kelas 12 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran SMK IT Khairul Ummah. Saya sebagai direktur.